Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi kami dengan judul Mekanisme Pasar dalam Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Mikro Islam dengan dosen pengampu Ibu Ihdi Aini, ME, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan, tahun 2022. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memaparkan sedikit tentang mekanisme pasar dalam sistem kapitalis, di mana menurut ilmu ekonomi kapitalis, pasar sangat berperan dalam sistem pergerakan perekonomian dan sistem ekonomi kapitalis menghendaki pasar bebas untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi. Dalam konsep ekonomi kapitalis, pasar yang baik adalah pasar bebas tanpa banyaknya campur tangan pemerintah. Nah, pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dengan melakukan suatu transaksi barang atau jasa. Dalam konsep Islam, penentuan harga ditentukan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan antara permintaan dan penawaran. Dalam Islam, pertemuan antara permintaan dan penawaran harus dilakukan secara rela sama rela. Tidak ada keterpaksaan dalam melakukan transaksi pada tingkat harga tertentu. Dalam sistem pasar Islam, harga ditentukan oleh penjual dan pembeli, yang artinya harus adanya kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli. Dalam hal harga, para ahli merumuskannya sebagai the price of equivalent. Konsep the price of equivalent ini mempunyai implikasi penting dalam ilmu ekonomi, yaitu keadaan pasar yang kompetitif. Harga keseimbangan antara permintaan dan penawaran akan terjadi. Jika harga semakin menurun, maka permintaan akan semakin tinggi. Begitu pula, jika harga semakin tinggi, maka penawaran akan semakin menurun pula. Pada dasar hukum mekanisme pasar, di mana penghargaan Islam terhadap mekanisme pasar berdasar pada ketentuan Allah bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dengan rasa suka sama suka, rela sama rela. Dalam Al-Quran dinyatakan pada Quran Surah An-Nisa ayat 29, Bismillahirrohmanirrohim, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku, dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Pandangan ekonom muslim mengenai mekanisme pasar. 1. Pemikiran Abu Yusuf. Pemikiran Abu Yusuf tentang pasar dapat dijumpai pada bukunya yaitu Al-Khoroj, di mana Abu Yusuf mengatakan bahwa tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal bukan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan dari Allah atau sunatullah. Kadang-kadang makanan yang sangat sedikit tetapi harganya murah. Menurut Al-Ghazali tidak menolak kenyataan bahwa mencari keuntungan merupakan motif utama dalam perdagangan. Bagi Al-Ghazali, keuntungan adalah kompensasi dari kepayahan perjalanan, risiko bisnis, dan ancaman keselamatan diri si pedagang. Walaupun ia tidak setuju dengan keuntungan yang berlebih untuk menjadi motivasi pedagang, karena bagi Al-Ghazali, keuntungan yang sesungguhnya adalah keuntungan yang akan diperoleh di akhirat kelak. Ia memberikan banyak penekanan kepada etika dalam bisnis, di mana etika ini diturunkan dari nilai-nilai Islam. Al-Ghazali juga menekankan adanya peran pemerintah dalam menjaga keamanan jalur perdagangan demi kelancaran perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. 3. Menurut Ibnu Taimiyah, ia mengatakan bahwa harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Ia menyatakan bahwa naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat inefisiensi produksi.
penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasar. Karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat sedangkan penawaran menurun, harga barang tersebut akan naik. Begitu pula sebaliknya. Ibnu Taimiyah secara umum sangat menghargai arti penting harga yang terjadi karena mekanisme pasar yang bebas. Untuk itu, ia menolak segala campur tangan untuk menekan atau menetapkan harga atau price intervention, sehingga mengganggu mekanisme yang bebas. Sepanjang kenaikan dan penurunan permintaan dan penawaran disebabkan oleh faktor-faktor alamiah, maka dilarang dilakukan intervensi harga. Intervensi hanya dibenarkan pada kasus spesifik dan dengan persyaratan yang spesifik pula, misalnya adanya ihtikar. Yang keempat, menurut Ibnu Khaldun. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pasar termuat dalam buku Al-Muqaddimah, terutama dalam bab harga-harga di kota-kota atau price in towns. Ia membagi barang menjadi dua kategori, yaitu barang pokok dan barang mewah. Menurutnya, jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, maka harga barang pokok akan menurun, sementara harga barang mewah akan naik. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penawaran bahan pangan dan barang pokok lainnya, sebab barang ini sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap orang, sehingga pengadaannya akan diprioritaskan. Sementara itu, harga barang mewah akan naik sejalan dengan meningkatnya gaya hidup yang mengakibatkan peningkatan permintaan barang mewah ini. Nah, Ibnu Khaldun sangat menghargai harga yang terjadi di dalam pasar bebas, namun ia tidak mengajukan saran kebijakan pemerintah untuk mengelola harga. Ia lebih banyak memfokuskan kepada faktor yang mempengaruhi harga. Hal ini tentu saja berbeda dengan Ibnu Taimiyah yang dengan tegas menentang intervensi pemerintah sepanjang pasar berjalan dengan bebas dan normal. Prinsip-prinsip mekanisme pasar Islami. 1. Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip sebagai berikut. Al-Ridha, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. 2. Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan atau ihtikar atau juga atas monopoli. 3. Kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan. 4. Keterbukaan serta keadilan yang dilakukan untuk berlaku benar dan pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. Bentuk-bentuk pasar. Pasar menurut fisiknya dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Pasar konkret. Pasar konkret adalah pasar di mana bertemunya penjual dan pembeli dalam kesepakatan bersama untuk menawarkan barang dan pembelian barang secara nyata. Adapun ciri-ciri pasar konkret ialah calon pembeli atau penjual ada dan bersama-sama datang di suatu tempat. Barang-barang yang akan diperjualbelikan dibawa ke tempat tersebut. 2. Pasar abstrak. Pasar abstrak adalah pasar di mana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung dan barang yang diperjualbelikan tidak tersedia secara langsung. Ciri-cirinya yaitu transaksi berlandaskan rasa percaya, penjual dan pembeli berada di tempat yang berbeda. Barang yang diperjualbelikan tidak tersedia. Pasar menurut waktu terjadinya dibedakan menjadi 1. Pasar harian, 2. Pasar mingguan, 3. Pasar bulanan, 4. Pasar tahunan. Pasar menurut wilayah kegiatan dibedakan menjadi 1. Pasar lokal. Pasar barang yang diperjualbelikan adalah kebutuhan masyarakat sekitarnya. 2. Pasar nasional. Pasar barang yang diperjualbelikan adalah barang yang dibutuhkan masyarakat negara tersebut. 3. Pasar regional. Pasar yang didukung dengan perjanjian kerjasama. 4. Pasar internasional atau pasar dunia adalah pasar yang pemasarannya meliputi seluruh kawasan dunia. Pasar menurut barang yang diperjualbelikan dibedakan menjadi 1. Pasar barang konsumsi. Pasar barang konsumsi adalah pasar yang memperjualbelikan barang yang secara langsung dapat dikonsumsi, misalnya pasar sembako, pasar buah. 2. Pasar barang produksi adalah pasar yang diperjualbelikan barang produksi atau faktor-faktor produksi, misalnya pasar bibit ikan, pasar mesin-mesin pabrik, bursa tenaga kerja. Struktur pasar.
1. Pasar persaingan sempurna. 2. Pasar monopoli. 3. Pasar oligopoli. Dan keempat, pasar monopolistik. Distorsi pasar. 1. Penimbunan barang. Pedagang dilarang melakukan ihtikar, yaitu melakukan penimbunan barang dengan tujuan spekulasi sehingga ia mendapatkan keuntungan besar di atas keuntungan normal, atau dia menjual hanya sedikit barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi sehingga mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal. Dalam ilmu ekonomi, hal ini disebut dengan monopoly rent seeking. 2. Menentukan harga yang fix. Taksir merupakan salah satu praktek yang tidak boleh dilakukan oleh syariat pemerintah ataupun yang memiliki otoritas ekonomi. Tidak memiliki hak atau wewenang untuk menentukan harga tetap sebuah komoditas kecuali pemerintah telah menyediakan pada para pedagang dengan jumlah yang cukup untuk dijualkan dengan menggunakan harga yang ditentukan, atau melihat orang yang mendapatkan kesulitan dalam sebuah pasar yang mengakibatkan rusaknya mekanisme pasar yang sehat. Tablet ini dapat kita lihat dari bagaimana sikap Rasulullah terhadap masalah ini tatkala diketahui didatangi oleh seorang sahabat untuk meminta penetapan harga yang tepat. 3. Riba. Al-Quran sangat mengecam keras memakan riba dan menyebutnya sebagai penghuni neraka kekal selama di dalamnya. Riba termasuk transaksi yang batil. 4. Tadlis ialah transaksi yang mengandung suatu hal tidak diketahui oleh salah satu pihak. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak, di mana mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurigai atau ditipu. Contoh tadlis: kuantitas, mengurangi takaran; kualitas, menyembunyikan catatnya barang; harga, memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar; waktu, menyanggupi yang didasari tidak akan sanggup memenuhinya. 5. Gharar, suatu jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian. Jual beli tadlis dan gharar sama-sama dilarang karena keduanya mengandung informasi yang kurang akurat. Dalam gharar, incomplete information dialami oleh kedua pihak baik pembeli maupun penjual. Contoh, jual beli anak sapi yang masih di dalam kandungan induknya. Ada di kolom 5, jual beli gharar. Kuantitas, jual beli ijon. Kualitas, jual beli anak sapi yang masih dalam perut. Harga, adanya dua harga dalam satu akad. Waktu, jual beli motor yang hilang tidak pasti bagi kedua pihak awal. 6. Tindakan pelambungan harga. A. Larangan max. Sangat memberatkan karena menimbulkan melambungnya harga secara tidak adil. Maka Islam tidak setuju dengan cara ini dan secara keras ditantang oleh Al-Quran. B. Larangan najsi. Praktek dagang di mana seseorang berpura-pura menawar barang yang didatangkan dengan maksud hanya untuk menaikkan harga agar orang lain bersedia membeli dengan harga itu. Transaksi ini diharamkan berdagang karena penjualan hanya ingin menipu orang lain yang sebelumnya seseorang setelah melakukan kesempatan dengan penjual. Akuratnya, permintaan yang terjadi ini dihasilkan secara alamiah. C. Larangan al-laki ar-rukban. Secara perbuatan seseorang di masa dia mencegat orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang itu sebelum tiba di pasar. Rasulullah SAW melarang praktik semacam ini dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kenaikan harga. Rasulullah memerintah suplai barang-barang hendaknya dibawa langsung ke pasar sehingga para penyuplai barang dan para konsumen bisa mengambil manfaat dari adanya harga yang sesuai. D. Larangan ba'il hadir lil abad. Praktek ini mirip dengan talawi ar-rukban, yaitu di mana seseorang menjadi penghubung atau makelar dari orang yang dari perkampungan dengan konsumen yang hidup di kota. Makelar itu kemudian menjual barang-barang yang dibawa oleh orang-orang desa untuk pada orang kota di mana tinggal dan mengambil keuntungan yang demikian besar, dan keuntungan yang diperoleh dari harga yang naik dia ambil untuk dirinya sendiri. Itulah hasil pemaparan dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.